Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara. Kali ini Mutiara sudah kedatangan bintang tamu atau narasumber yang luar biasa, yakni Mbak Darmayani selaku owner Otak-Otak Lampung Mas Alwi. Halo Mbak, bagaimana nih Mbak kabarnya Mbak? Ya, alhamdulillah sehat. Oke. Nah Tribuners, kali ini di wawancara khusus kali ini kita akan membahas tentang bisnis dari Mbak Darmayani terkait dengan Otak-Otak Lampung Mas Alwi nih. Jadi Tribuners harus pantengin terus karena di sini kita akan membicarakan tips and trick bagaimana sih supaya usaha kita ini bisa lancar. Terus bagaimana sih kita menghadapi pasang surutnya sebagai seorang pelaku UMKM ataupun pelaku usaha. Nah mungkin langsung saja Mutiara ngobrol bersama dengan Mbak Darmayani di sini. Oke Mbak, mungkin bisa diceritakan sedikit nih terkait dengan brand Otak-Otak Lampung Mas Alwi. Kenapa sih Mbak mengambil nama brand Lampung Mas Alwi Mbak? Oh, iya. Jadi itu ada apa sih namanya inspirasi sedikit sih, Mbak. Kenapa saya mengambil brand Otak-Otak? Sebenarnya brandnya itu Mas Alwi. Brandnya itu Mas Alwi, cuman Otak-Otak itu bagian daripada turunan produknya. Iya. Dimana Mas Alwi itu berfokus kepada produk olahan ikan. Nah, sehingga ada beberapa turunan yang kita produksi di situ, diantaranya ada otak-otak bakar, otak-otak goreng, terus kemudian ada fish stick ini kan, yang semua itu ada dimsum juga, ada sampel yang semua itu kita bahan bakunya satu ikan blue marlin seperti itu. Nah, terkait dengan brand itu saya yang mengilhami dari apa ya, nama orang tua saya, dari nama orang tua. Dengan harapan mudah-mudahan ketika saya membangun usaha ini mereka tetap apa sih namanya tetap ada dan hadir. Oh Maaf, ini jadi udah nggak ada ya ininya. Oh ya, jadi terinspirasi dari orang tuanya dengan harapan ketika membuka usaha ini ada doa sekaligus restu dari kedua orang tua Mbak, seperti itu ya Mbak. Wah, luar biasa sekali memang cerita dibalik dari brand Mas Alwi ini sendiri. Dan mungkin Mbak bisa diceritakan nih Mbak, awal mulanya Mbak membangun bisnis ini Mbak, bisa diceritakan Mbak? Kalau awal mula saya membangun bisnis itu ya tadinya kan cuman iseng-iseng untuk makan sendiri aja kan. Nah terus untuk intinya kita mengurangi budget jajan gitu kan. Karena ya kita kan kenal nih Otak-Otak itu kan adanya di Tanggamus, Kota Agung gitu kan. Kalianda gitu kan. Nah tapi setiap jajan itu kok budget punya saya sendiri aja. Istilahnya itu udah untuk bisa berapa orang gitu kan, sehingga saya harus bisa nih gitu kan, supaya jangan terlalu banyak nih jajan. Nah dari situ kita sering apa sih namanya itu uji coba lah, eksperimen lah ya. Waktu itu dengan teman saya kan, tapi pas eksperimen itu teman saya bilang enak katanya gitu kan. Jadi saya jualin, jangan kata saya, ini nggak layak kata saya gitu kan. Tapi sama dia ditawar-tawarin gitu kan, udah kamu jualan aja. Terus gimana kata saya mau jualan, kata saya gituin kan, orang nanti yang bantu siapa, yang kerja siapa, saya kan ada kesibukan di sini sedikit kata saya gitu kan. Itu jangan dipikirin katanya, jangan kan, yang penting usaha dulu katanya, yang penting itu dulu lah katanya, action dulu. Oh ya sudah, akhirnya cobalah saya untuk benar-benar fokus memproduksi, sehingga tadinya saya target market saya itu kan mahasiswa. Yang awalnya saya bukanya di kampus UIN. Awalnya saya buka di kampus UIN, itu pun dengan dana dan apa sih intinya itu dengan biaya yang sangat sudah minim lah ya, seadanya gitu. Seadanya karena pada saat itu posisinya itu lagi COVID. Jadi memulai bisnis ini pada awal pandemi COVID itu Mbak? Iya, jadi pada saat COVID itu, jadi kan kita buka kantin nih, tiba-tiba baru satu bulan apa ya, 1 bulan itu tiba-tiba lockdown. Saya bilang sama teman saya itu, gimana ya, uangnya udah masuk ke itu semua perlengkapan kantin kata saya gitu kan.
tapi saya tetap udahlah Bismillah aja, coba saya untuk konsen di rumah gitu kan. Kayaknya saya pikir kan setiap satu minggu, minggu pertama progresnya belum bagus, minggu kedua kayaknya saya salah pasar deh, kata saya gitu kan, saya salah pasar. Kebetulan lockdown, saya coba buka konsen di rumah, ibu saya masih hidup waktu itu, ibu saya masih hidup, terus sudahnya itu saya minta doa. Mak, kata saya gitu kan, saya mau ini usahanya mau saya pindahin ke rumah, kata saya, karena di kantin tutup, kata saya gitu kan, lockdown kita kena virus, bahasa saya begitu, karena kan menjelaskan sama orang tua. Iya, sama orang tua, kalau kita bahasa terlalu tinggi, takutnya malah nggak ngerti gitu kan. Terus udahnya tuh doain ya Mak, kata saya gitu kan. Saya cuma punya uangnya sedikit, kata saya gitu kan, tapi doain aja, tugas Mak cuma doain, kata saya gitu kan. Mudah-mudahan Allah kasih jalannya, kata saya gitu kan, sehingga saya fokus lah ya Mbak, dibantu juga beberapa teman saya itu juga, mereka juga semangatin gitu kan, mereka semangatin, terus juga termasuk waktu itu yang saya nggak bisa lupa itu ada rektor saya ya, itu rektor saya dan ibu rektor itu juga menyemangati sehingga mereka memberikan koreksi untuk lebih baik dan ini potensi katanya gitu kan, sehingga saya sedikit diberi pencerahan, disemangatin, terus udahnya itu sedikit diberi masukan lah ya untuk ini bagus, produknya loh, biar lebih bagus, lebih enak gitu ya, lebih bagus, lebih enak karena ini kayaknya progres katanya gitu. Nah, terus sudahnya itu akhirnya karena dari dukungan beberapa teman, guru gitu kan, dan beberapa keluarga juga gitu kan, sehingga saya fokuslah gitu kan, ya udahlah cobalah, kata saya gitu kan, saya coba untuk fokus membuka digital marketingnya, saya coba untuk pasarkan melalui pasar online, media sosial tentunya ya. Nah kebetulan waktu itu saya GoFood itu udah terdaftar kan, saya pindahkan semua ke rumah. Gitu. Nah jadi dibantu dengan itu juga, sehingga ya pelan-pelan, terus kemudian saya juga diarahkan sama waktu itu ibu rektor saya ya, waktu itu Bu Anissa Mukri ya, untuk dituntun ke ini harus, maksudnya coba diajukan izin gitu kan, supaya lebih menaikkan value atau nilai dari produk Mbak itu ya Mbak. Itulah awal mulanya saya membangun bisnis ini. Nah ternyata ketika saya sudah berjalan, terus kemudian legalitas saya pegang gitu kan, ternyata untuk masuk ke pasar atau outlet atau apa gitu kan, ya intinya setidaknya kita promosikan lewat kita merekrut reseller lah, kita menerima membuka untuk teman-teman reseller yang ingin bergabung gitu kan, atau mitra-mitra yang ingin bergabung dengan kita membagi margin gitu loh, artinya mereka kita kasih harga spesial, lalu mereka mendapatkan keuntungan dari itu. Tapi saya tidak menjadi kompetitor bagi mereka. Jadi artinya saya tertolong oleh mereka, mereka tertolong oleh saya. Jadi saling menguntungkan satu sama lain. Iya, saling menguntungkan. Apalagi pada saat itu memang kita masih istilahnya itu istilahnya lockdown ya, istilahnya aktivitas tuh banyak di rumah gitu kan. Terbatasi aktivitas di luarnya ya. Terbatasi aktivitas di luar, jadi lebih fokus dan konsen saya di situ. Oke, jadi berawal dari karena tahu budget untuk pengeluaran kalau misalkan beli otak-otak ini, penggemar otak-otak ya memang Mbak sebelumnya ya Mbak? Iya, saya penggemar semua. Jadi awalnya itu dari penggemar, suka beli terus ngerasa pengeluarannya banyak hanya untuk jajan, dari situlah Mbak Darmain ini terinspirasi untuk memulai bisnisnya gitu kan. Berarti sudah 3 tahun berjalan ya Mbak bisnisnya ini ya? Yes. Bisa dikatakan 2,5 tahun. Iya, 2,5 tahun lah ya, dari tahun 2019 gitu ya. Wah luar biasa sekali perjalanan dari bisnisnya Mbak Darmain
Dharma ini ya, otak-otak Lampung Mas Alwi itu harus diingat nih Tribuners. Boleh banget kalau Tribuners mau beli datang langsung ke lokasi bisa ya Mbak, atau melalui pemesanan online bisa juga ya Mbak bisa, ya? di GoBiz bisa, GoFood ya, Shopee juga ada, terus kita online juga ada kan, ada Instagramnya itu kan. Oh iya, bagi yang penasaran bisa langsung cek di Instagramnya ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan Tribuners penasaran menu apa aja sih yang dijual gitu kan, boleh langsung cek di Instagramnya nih Tribuners. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Tribuners, kan Mutiara sudah sempat lihat di Instagram, ternyata produk-produk dari otak-otak Lampung Mas Alwi ini menggunakan ikan blue marlin ya Mbak ya. Nah boleh dikasih tahu nggak sih kenapa menggunakan bahan utamanya itu ikan blue marlin bukan yang lainnya? Ya, kenapa saya menggunakan ikan blue marlin? Di sini saya melihat bahwa kualitas daging, kemudian teksturnya itu mempengaruhi tingkat misalkan ketahanan dari produk itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau mau untuk kotak-kotak itu ikan apa aja bisa, tapi ya saya saya coba-coba untuk bereksperimen lah ya. Coba saya perbandingan kalau ikan ini hasilnya seperti apa, ini hasilnya seperti apa, dan ikan ini bagaimana juga hasilnya. Nah, ternyata saya tetap fokus ke blue marlin pure, walaupun istilahnya kan tidak murah ya. Iya, tentunya semua di sini juga mungkin tahu nih blue marlin ini ikan mahal dan nggak di setiap tempat ada gitu ya Mbak ya. Nah, selain itu juga setelah saya fokus pada saat produksi dulu kan, oh ini mindsetnya ke produksi dulu. Nah, setelah itu saya ke ini gitu loh, ke apa sih namanya, pengembangan di mana kenapa sih harus ikan blue marlin gitu kan. Nah, di sini saya ngeliat potensi Mbak, potensi yang ada di Lampung itu. Kalau misal nih ya, orang Palembang itu punya empek-empek, icon dari Palembang itu ada empek-empek gitu kan. Terus orang Lampung juga punya kopi paste empek-empek juga kan, tapi tetap tidak bisa gitu, tidak bisa mengcopy paste bahwa itu adalah memang empek-empeknya Palembang gitu kan. Itu yang punya Palembang gitu. Nah, dari situ saya berpikir ikan ini kan ada nih banyak di Lampung, ya kan, khususnya di daerah Kerui, pesisir barat. Pokoknya dia hidupnya di laut lepas gitu ya, betul. Laut dalam gitu kan, yang kondisi lautnya memang luar biasa. Ombaknya sangat tinggi juga kan, untuk di Tangkamus itu kan banyak juga. Terus sampai ke ini daerah Bengkulu, Bengkulu juga iya. Terus ini yang ke arah ke Teluk ini, Kiluan, Gigi Hiu itu ya. Iya betul. Nah, di situ ternyata banyak gitu loh. Tetapi petani nelayan itu dia kurang peka, maksudnya kurang sensitif gitu loh. Sebenarnya bukan kurang sensitif, mohon maaf ya. Saya ralat, justru mereka tuh berpikir pasar yang jadi masalah. Nah, karena kalau di kampung-kampung itu kan petani nelayan itu yang mereka ini kan itu menjadi kendala itu adalah mesin pendingin. Nah, satu karena kalau di sana itu mereka mengambil ikan itu sesuai dengan kebutuhan saja. Misalkan walaupun untuk dijual juga nggak terlalu banyak. Nah, jadi akhirnya saya keliling lah ya ke teman-teman yang memang ada mereka konsen di petani nelayan gitu kan. Termasuk adik saya itu bukan petani nelayan sih, cuman dia ini saya arahkan, coba kamu bina, kata saya gitu kan, teman-teman itu yang mancing itu biar mereka itu semangat, kata saya, dan kamu sebagai ininya, kata saya gitu kan, apa sih kulakannya itu loh, pengepulnya gitu loh, pengepulnya ya. Jadi kamu yang di situ, kata saya, jadi bisa menampung lah ya, untuk menampung apa hasil tangkapan mereka, kata saya, dengan dibeli sesuai dengan ya tawaran mereka gitu loh, jangan ini disesuaikan aja lah, kata saya gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, itu sudah berjalan ya kan. Ya, artinya mereka teman-teman yang itu di daerah Kubalaksana ya. Dan mereka sudah istilahnya itu sudah ya
sebagian sudah bersemangat lah intinya. Nah kalau misalkan daerah Kota Agung ke sana sampai ke itu kan memang sudah jadi, cuman saya ke sana itu kebanyakan kendala mereka itu tadi gitu loh. Ketika saya turun itu apa yang menjadi masalah? Sebenarnya ikan ini banyak ada gitu kan. Masalahnya satu katanya gitu kan, kita nggak ada mesin pendingin, mau nampung banyak modal di situ. Modalnya di situ. Modal di situ. Dan ini katanya gitu kan, melemparnya itu susah gitu loh. Nah, kata saya padahal ini kan bagus loh, kata saya gitu. Nah kalau orang mau untuk lauk katanya gitu kan, ada salah satu sumber yang saya tanya langsung, untuk lauk kan lama-lama orang bosen katanya gitu kan. Nah sehingga saya berpikir kenapa nggak saya olah gitu kan. Walaupun sebetulnya di Kota Agung itu kan mereka sudah banyak otak-otak, tapi dia nggak fokus ke Blue Marlin. Dia tidak membrandkan itu Blue Marlin itu enggak. Nah karena saya itu visi misinya itu gitu kan, ya cobalah kata saya gitu. Saya coba untuk naikkan Blue Marlin ini sebagai hasil petani nelayan orang Lampung dan gitu. Hasil dari laut Lampung gitu kan, sebagai apa sih namanya, nantinya kedepannya itu mudah-mudahan bisa jadi ikon dari Provinsi Lampung gitu ya. Bisa jadi ikon dari Provinsi Lampung olahan Blue Marlin gitu. Dan ini terbuka ketika kita apa sih namanya naikkan ini, itu tidak hanya saya berpengaruh, justru harapan saya nanti teman-teman yang pengrajin produksi ikan itu punya apa sih namanya semacam semangat lagi gitu semangat tersendiri lah ya, dan mereka juga apa namanya fokus gitu kan, berkomitmen untuk memproduksi hasil-hasil olahan, bahwa ikan itu tidak hanya untuk makan lauk setiap hari gitu, makan biasa saja gitu kan. Tetapi juga kita bisa hadirkan dalam berbagai macam bentuk olahan gitu. Nah, jadi karena ikan ini di sini kan apa sih namanya sensitif ya Mbak ya. Sensitif itu perlakuannya itu hanya bisa di es gitu loh. Lebih dari situ kalau misalkan mau dijemur udah beda lagi olahannya. Jadi kan asin tuh. Kalau di apa namanya di asap sudah beda lagi olahannya. Kemudian apalagi di masak udah beda lagi. Nah, cuman di flat di situ-situ aja gitu loh. Tetapi ya saya coba untuk menghadirkan ini. Sebenarnya saya bukan pelaku pertama, saya bukan pelaku pertama, tetapi saya lebih maksudnya ini saya dalam hal ini saya lebih coba untuk difokuskan loh, lebih diseriuskan. Ini bagus, ini potensi, bukan cuma untuk saya, tetapi buat teman-teman yang lain saya angkat gitu loh. Mulai dari nelayan untuk bisa memperkenalkan ke kancah A, B, C gitu loh, istilahnya untuk dari sasaran pasarnya lokal kemudian antar provinsi gitu bahkan kan. Bisa kancah internasional ya Mbak ya. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Kita doakan kan semoga produk olahan ikan Blue Marlin bisa menjadi ikon oleh-oleh dari Provinsi Lampung ya Mbak ya. Mudah-mudahan didengar sama Pak Gubernur. Waduh, boleh. Nih, pokoknya semoga yang menonton podcast kita pada kali ini bisa langsung terinspirasi dan ini memang bisa menjadi suatu gambaran kalau misalkan pelaku UMKM di Provinsi Lampung ini memang sangat kreatif gitu, memanfaatkan apa yang ada di sumber daya alamnya gitu kan. Contohnya kayak ikan Blue Marlin ya bisa dibuat menjadi berbagai olahan, mulai dari otak-otak, juga bisa empet-empet, terus juga dimsumnya memang terbuat dari ikan Blue Marlin juga, Mbak. Luar biasa sih, ini cukup unik gitu kan, karena biasanya kan kita sering dengar kalau dimsum itu olahan daging ayam, tapi di otak-otak Lampung Mas Alwi ini terbuat dari olahan ikan Blue Marlin. Wah, kayaknya penasaran nih, mungkin Tribuners bisa langsung aja coba untuk pesan ya. Nah, katanya nih Mbak, saus atau sambalnya ini punya ciri khas sendiri gitu, berbeda dengan yang lainnya. Nah, penasaran apa sih Mbak yang membuat sambal atau saus dari produk olahan Mbak Dharma ini berbeda gitu dengan produk yang lainnya? Ya, untuk sambalnya sendiri saya itu terinspirasi bagaimana caranya ini bisa awet gitu.
yang sudah kan, yang ada kan istilahnya paling dalam ketahanannya itu paling sehari 2 hari sudah di perjalanan. Wah, kalau kayak gini gimana caranya kita mau up keluar gitu. Kalau dari sisi bumbunya aja nggak bisa tahan. Nah, kemudian saya konsul lah ke salah satu pedagang gitu kan. Gimana sih biar kalau cuka kita tuh awet, kata saya gitu kan. Tapi nggak ada bahan pengawet di dalamnya. Nah, dia sarankan, nih katanya pakai buah ini katanya gitu kan, sehingga dia secara langsung memfermentasi asam itu sebagai bahan pengawetnya gitu kan. Nah, sehingga saya konsepnya seperti ini. Nah, kemudian yang kacang itu, bumbu kacang itu saya saya buat seperti itu karena kalau sudah dicairkan kan otomatis nanti tidak tahan lama. Iya, tidak tahan lama. Nah, karena saya terinspirasi dari kayak bumbu kacang pecel itu kan. Itu kan udah banyak tuh. Saya buat seperti itu. Sebetulnya kalau bumbu kacang di sana juga di Tanggamus itu juga kering seperti ini. Tapi jarang peminatnya sih gitu. Nah, sehingga saya hadirkanlah dua bumbu. Saya nggak kasih pilihan sama konsumen. Saya nggak kasih pilihan mau yang A, mau yang cuka atau mau yang sambal. Nggak, saya hadirkan dua-duanya walaupun misalkan dia beli paket hemat lah ya. Saya hadirkan dua-duanya. Jadi di situ ada komposisi, maksudnya ada caranya itu seperti apa gitu kan. Boleh di mix, boleh terpisah gitu. Nah, seperti itu, sehingga ketika mereka mix itu mereka bilang ya itu bukan saya yang menyampaikan, tapi udah testimoni dari konsumen. Mereka itu yang menyampaikan bahwa testimoni mereka itu bahwa kok ini beda ya, kok ini beda. Ya saya bingung mau jawabnya gitu loh. Saya nggak boleh dong kita misalkan membanding-bandingkan ini produk teman-teman gitu, tapi ini punya saya gitu ya, ini ciri khas punya saya seperti ini gitu kan. Nah, tinggal kita bersaing soal rasa gitu kan, rasa apakah kita itu diterima atau tidak oleh lidah dari masyarakat atau beberapa teman-teman konsumen lah ya gitu. Nah, itulah. Kan bisa Tribuners lihat memang otak-otak ini langsung disediakan 2 bumbu ya, atau ya 2 cocolan lah istilahnya kalau kita makan. Ada yang saus merah sama saus kacang, dan memang berbeda dengan yang lain karena ada bumbu rahasia gitu kan. Tadi disebutkan ada sejenis buah rahasia yang memang itu membuat saus dari olahan otak-otak Lampung Mas Alwi ini lebih tahan lama dan rasanya tentunya nikmat gitu kan. Jika dibandingkan dengan yang lainnya, itu menjadi ciri khas dari produk Mbak Dharma ini, Tribuners. Nih Mbak Dharma, mungkin ya, kan tadi kita udah ngobrol tentang awal mulanya, terus tentang produknya. Itu biasanya Mbak range untuk menjualnya itu sendiri bisa diberitahu nggak nih Mbak ke Tribuners? Mbak menjual produknya itu dari harga berapa sampai berapa gitu Mbak untuk setiap produknya? Ya, kita, secara garis besar gitu. Kalau kita jual langsung ke konsumen itu per piecesnya itu kan ada yang 1.500 sampai dengan 2.000 sih, gitu kan, tergantung cost ya kan. Kalau misalkan di lokal Bandar Lampung kita masih harga segitulah ya, dengan harapan semua kalangan bisa tersentuh gitu kan, dan dengan konsep bentuknya, maksudnya itu besaran ukuran gitu ya, ukurannya ya mungkin kalau itu kan kelihatannya kecil gitu kan, tapi ya memang konsepnya juga kalau yang karena saya dari Tanggamus kan, saya menghadirkannya seperti ini lah ya. Nah, itu terkait dengan apa tadi? harga gitu ya kan, harga tadi itu. Jadi memang pemilihan harga itu kita sesuaikan dengan budget lokal lah ya. Jadi mau dia anak-anak, maksudnya remaja, tua, atau misalkan menengah ke bawah, semuanya bisa terjangkau dan membeli produknya ya Mbak ya. Bisa merasakan nih betapa nikmatnya otak-otak Lampung dari Mas Alwi gitu. Oke, Tribuners nih, terkait dengan Mbak Dharma yang sudah melakukan usaha ini, terus terdengar kabar nih Mbak kalau misalkan
Mbak Darmayani ini akan diundang menjadi pembicara dalam Kiren Festival Food and Non-Food Exhibitor 2022 di Amerika dalam acara Remarkable Indonesia Festival for Washington DC. Nah, boleh nggak sih Mbak diceritakan sedikit kepada Tribuners di rumah terkait dengan event itu Mbak? Oh iya, event itu ya. Iya, kayaknya luar biasa banget gitu kan, bisa diundang menjadi pembicara dan itu udah kancah internasional gitu. Mungkin bisa dibagikan ceritanya Mbak kepada Tribuners? Ya, alhamdulillah itu yang selalu saya syukurin gitu kan. Perlahan-lahan memang apa yang menjadi capaian kita gitu kan, untuk bisa memperkenalkan tidak hanya lewat brand saya Mas Alwi, tetapi saya selalu fokus untuk angkat Lampung Blue Marlin-nya seperti itu. Fokusnya sebenarnya di situ. Nah, sehingga pada saat itu saya ikut Zoom Meet ya dengan beberapa grup yang ada di UMKM naik kelas. Nah, saya ikutin, terus kemudian saya pamerkan, saya perkenalkan produk saya. Mereka ya yang dari Kiren ini istilahnya wow gitu kan, itu olahan ikan bagus katanya gitu kan, boleh ya nanti dikirim gitu kan, kita tes dulu gitu kan seperti apa. Terus udah itu tadinya saya untuk pikir saya kan karena kirim jauh ya mereka, pikir saya kita tadinya mau fistik aja gitu kan, tapi ketika dia ngelihat komprov saya gitu kan, produk-produk saya yang lain, dia bilang malah dia pengen otak-otaknya gitu loh. Otak-otak kami mau otak-otaknya dan turunan yang lainnya ya, tapi ini loh kata saya gituin kan, maksudnya nggak tahan lama. Kita bisa kirim keluar kota, cuman batasnya cuma 5 hari kata saya gituin kan, karena pandangan saya itu namanya kalau sudah kirim keluar itu kan otomatis lewat laut iya, berhari-hari. Kalau pikir saya kalau lewat udara itu kan sistemnya paling just tip gitu kan. Nah, terus sudah itu mereka tidak masalah katanya gitu kan. Mereka kasih tutorial karena mereka sudah biasa kan. Sudah biasa kasih tutorial Mbak kan kalau kirim keluar kota kan di vakum katanya. Iya kata saya gitu kan. Ya saya cuman wilayah sini kata saya, misalkan Indonesia kata saya gitu kan. Tapi kalau untuk keluar belum pernah. Banyak sih permintaan cuman ya belum berani gitu kan. Nah, terus udah itu oke katanya, kirim dulu katanya gituin kan. Akhirnya saya dibantu untuk kelengkapan dokumen ya kan. Akhirnya kita kirimlah ya ke sana. Ya alhamdulillah sampai di sana masih enak dan masih bagus gitu loh. Ya sampai di sana masih posisinya dingin gitu. Maksudnya kan karena dikemasnya itu memang safety banget. Jadi nggak ada oksigen masuk ya. Tidak ada oksigen masuk, bahkan di dalamnya itu dia minta dalam kondisi di vakum gitu kan, semuanya di vakum. Terus saya bilang, saya belum punya BPOM loh kata saya gitu kan. Kalau kita nggak masalah, yang penting ibu punya mbak punya izin berusaha dan apalagi legalitas yang halal ya udah itu bagus katanya. Kalau soal yang lain kita bisa di sini, kita juga mereka punya standar sendiri lah ya. Walaupun kita sudah punya izin ABCD, mereka punya standar sendiri. Ketika mereka cocok dengan produknya gitu kan, mereka akan tawarkan di market gitu kan. Ya di situ gitu kan akhirnya diterima. Dan untuk produk-produk kita itu tidak ada satupun yang tersingkir malahan. Pikir saya udahlah bismillah aja lah ya gitu. Kalau misalkan ACC ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah minimal paling tidak walaupun saya belum ke sana, paling nggak produknya udah ke sana. Udah ke sana, iya. Udah dirasakan oleh orang nggak cuma di Indonesia ya, Mbak. Nah, itu nanti di acara tanggal 18 itu ya. Oh, jadi 18 September itu nanti Mbak berangkat ya, Mbak? Enggak, kalau maksudnya itu 18 September ya? Belum kalau itu. Tapi kalau mereka itu yang permintaan mereka, harapan mereka itu acara di bulan Oktober karena itu acara puncaknya. Gitu loh, di bulan Oktober. Harapan dari Kiren itu saya bisa hadir di sana secara langsung memberikan pemaparan terkait dengan produk, karena ada beberapa istilahnya buyer lah ya yang sudah cicipi itu pengen ketemu langsung presentasinya seperti apa gitu kan. Nah, terus udah itu jadi setelah mereka kan masih di tes
tes food ya, masih dikurasi, istilahnya belum keluar gitu, masih antara tim aja gitu kan. Nah mereka respect gitu loh terhadap semua produk, tidak hanya otak-otak. Di situ saya hadirkan ada otak-otak Blue Marley, otak bakar, otak goreng. Kalau bilang kita otak goreng ya. Iya. Terus udahnya itu ada lumpia otak-otak, terus ada sempolnya juga, terus fish stick saya ituin juga, dimsum itu. Nah, malah informasi dari mereka itu, Mbak Dharma ini yang somai bilangnya di sana. Itu bukan somai kata saya gituin kan, itu dimsum kata saya, dari ikan, semua dari ikan kata saya gituin kan. Di situ kemarin baru di tes food aja udah istilahnya banyak yang suka gitu, responnya baik, responnya semua. bagus semua gitu loh. Padahal dimsum itu termasuk produk saya yang uji coba. Inovasi ya Mbak, lebih tepatnya Mbak, luar biasa sih. Memang karena tadi Mutiara juga sempat bilang, Mutiara kan salah satu penggemar dimsum juga nih Mbak. Memang dimsum kan biasanya olahan ayam, tapi di tempat Mbak itu diolah dari ikan Blue Marlin. Jadi memang itu udah inovasi. Udah coba. Nah itu kayaknya nanti jadi wishlist ya Mbak, nanti dicoba deh. Penasaran juga rasanya itu seperti apa gitu. Nah Mbak, nanti kan Mbak Oktober itu pergi ke sana nih Mbak. Insya Allah gitu kan. Ada ya kalau misalkan ada sponsornya. Waduh, nih siapa tahu ada yang ngedengar nih Tribuners di rumah gitu kan, ada yang mau mensponsori mbaknya gitu kan, dari brand Mas Alwi nih, Lampung gitu kan, membawa nama Provinsi Lampung dan Indonesia tentunya ya Mbak ya, untuk bisa menjadi pembicara di acara yang cukup bergengsi di Amerika. Dan apa nih Mbak yang akan Mbak paparkan di sana nanti Mbak? Yang jelas yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya perkenalkan adalah pertama bahwa kita mengkonsumsi ikan itu sehat, gitu ya. Contohnya badan saya. Semua orang tahu pokoknya ikan itu memang sehat ya, ya seperti ada jargon-jargon dari salah satu instansi kita di sini kan, bahwa gemar makan ikan gitu kan, makan ikan itu sehat gitu kan. Nah di situ satu ya kan. Yang kedua, saya mengangkat bahwa ini loh hasil dari kekayaan kita, orang Lampung, alam orang Lampung gitu. Kita bisa kita ada istilahnya ada ikan ini gitu, yang lalu kemudian kita bisa olah menjadi produk seperti ini, di mana kebermanfaatan dari produk itu tidak hanya enak dikonsumsi ya kan, tetapi juga manfaat untuk kebutuhan kalori kita itu seperti apa. Nah karena ini produk-produk olahan saya ini tidak hanya orang dewasa saja, anak-anak juga termasuk fish stick ini. Iya, karena fish stick ini cukup unik, ya, kayak bener-bener kayak cemilan jajanan anak-anak gitu kan. Ini fish sticknya tadinya itu kan, karena memang bilangnya kalau di sana itu peletekan ya, kalau nggak salah ya. Nah tapi ada koreksi ya, maksudnya koreksi itu karena ini potensi gitu kan ya, tadi lebih ke pembimbingan lah ya, ada bimbingan. Saya istilahnya saya diarahkan terus lah ya untuk ini. Nah jadi bagaimana caranya fish stick ini tidak hanya kita yang dewasa saja yang bisa, tapi juga lansia katanya gituin kan. Waduh, lansia kata saya gituin. Terus nah karena saya progresnya ya udahlah, kalau kita produksi apa yang menjadi masukan orang, kalau itu baik kenapa enggak? Iya, diterima ya, dan dicoba. Lah, kalau produk kita bisa diterima semua kalangan, nggak harus ada segmentasi pasarnya. Justru sangat menguntungkan ya Mbak ya. Nah, jadi saya sangat terbuka, dari awal saya sangat terbuka sekali. Malah saya tuh tolong dong dikoreksi kurang apa gitu. Sering benar saya ngerepotin Ibu Anissa tadi tuh ya. Ini tolong Bu dikoreksi ini apa gitu kan. Alhamdulillah sih gitu kan, ibunya support juga gitu kan. Nah terus sudahnya itu sehingga saya hadirkan dengan tekstur yang sekarang ya kan. Saya hadirkan dengan tekstur yang sekarang karena mesin juga mempengaruhi ternyata gitu loh. Mesin juga mempengaruhi. Jadi saya sudah hadirkan seperti ini, bahkan anak balita
itu suka gitu loh. Karena saking lembut renyah ya Bu ya, tidak keras gitu ya Mbak Iya, ya. mungkin saya bawa nih ceritanya saya ke Jakarta, bawa kan untuk pikir saya oleh-oleh untuk maknya. Sama maknya itu dikasihkan ke anaknya, sama ibunya itu dikasih ke anaknya tuh. Jangan nanti ini loh, kata saya, selek gitu ya. Iya. Kelolot kalau bahasa kita. Iya. Tapi dia suka kakak manggil saya tuh kan, kak dia suka loh kak, nggak apa-apa kak. Oh ya sudah, tapi bisa kok udah makan. Nah, malah justru anak itu ya masih umur 1 tahun loh, masih umur 1 tahun. Saya panik aja, saya takut. Iya, takut kenapa gitu kan. Itu minta itu terus makanannya ketagihan gitu kan. Awalnya coba-coba lama-lama ketagihan gitu. Ada juga beberapa anak-anak ini balita-balita yang lain yang misalkan saya punya kawan gitu kan, dia kasih anaknya, dikasih, seneng mereka. Oh artinya kata saya gitu kan, saya tadinya itu segmennya untuk ke lansia, malah justru turun ke bawah langsung. Jadi malah hampir semua segmen bisa terpenuhi gitu ya, Iya, bisa suka dengan produk dari olahan brand Mas Alwi ini. Iya, sama. Apalagi kalau otak-otak gitu kan, dia ya teksturnya memang artinya kalau balita itu kan asal dia nggak pedas ya, nggak terlalu terang rasanya kan, mereka aman-aman aja gitu kan. Nah, maka dari itu saya kaji, saya garis bawahi, kenapa enggak produk ini kita hadirkan bukan untuk satu kalangan saja, tetapi semua bisa menikmatinya gitu loh, seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu kan, sehingga kita bisa nanti teman-teman yang di luar sana pengrajin olahan itu kan bisa menghadirkan dengan konsep yang berbeda-beda, tetapi intinya menjadi branding kita ya, Lampung ya, branding kita Lampung itu otak-otak Blue Marlin lah ya, sehingga menjadi ikon oleh-oleh kita gitu di Lampung. Kalau boleh tahu nih Mbak ya, siapa sih Mbak atau lembaga apa yang menjadikan Mbak sebagai pembicara nanti Mbak di Amerika Mbak? Itu di sana itu ada namanya Kiren, Kiren itu semacam kalau bilang kita itu apa sih, vendor atau agregator gitulah ya, semacam inilah gitu. Komoditi gitu kan. Nah di situ mereka karena banyaknya permintaan buyer yang istilahnya pengen dong tahu penjelasan lebih retail gitu kan, lebih jelas terkait dengan produk ini gitu kan, kok bisa jadi seenak ini, menurut mereka enak kan. Di lidah mereka enak gitu kan. Padahal kalau kita di sini biasa aja. Mungkin karena kita udah sering gitu ya Pak ya. Bahkan kalau di sana itu kan kita udah divakum kan, kalau kita di sini kan masih bisa menikmati fresh gitu kan. Tapi memang, nah itulah keunggulan dari ikan Blue Marlin itu Mbak. Kalau dari ikan Blue Marlin itu dia kalau itu bilangnya kalau dingin kan nggak mau orang ya kan, makin nggak enak. Ini nggak, kalau dia semakin dingin semakin keluar rasanya gitu loh. Emang ada spesial banget ya ikan Blue Marlin ini ya, rasanya itu khas gitu. Jadi gini, apa iya kata saya gitu kan, kalau suami saya tuh kalau makan ini sukanya yang dingin, kok bukannya enakan yang panas, kata saya gitu. Tapi saya coba juga, ya malah justru rasa ikannya itu berasa gitu loh. Saya coba lagi. Nah, apa yang menjadi penyampaian mereka konsumen? Gitu kan? Testi mereka kan udah divakum itu kan, kalau keluar kota itu udah divakum. Itu bilang mereka testimoni nggak tanpa kita minta, ini juara lah, beginilah dengan bahasa mereka. Ya kata saya gituin kan. Saya juga kadang-kadang masih nggak percaya. Apa ya sih, karena kita sudah terbiasa gitu kan. Mungkin menurut mereka di lidahnya itu kena gitu kan. Nah maka di sini jargon saya itu sekali gigit bikin lagi. Wah, luar biasa lagi. One bite is never enough katanya. Jadi sekali gigit bikin lagi ya Pak. Sekali nyoba produk dari brandnya Mas Alwi ini, tentunya Tribuners pasti nanti beli terus gitu ya. Jadi yang menjadi salah satu alasan kenapa sih brand dari Mas Alwi ini bisa sampai ke kancah internasional itu tadi karena memang punya keunikan ya Mbak ya, dari memanfaatkan kekayaan alam di Provinsi Lampung, yakni Blue Marlin, ikan Blue Marlin dibuatlah menjadi berbagai olahan yang tentunya bisa diterima di semua lidah kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua atau orang dewasa, dan
nenek kakek juga bisa juga ya Mbak Iya, ya. iya. Nah, dan rasanya tuh bisa diterima oleh semua kalangan. Oleh karena itulah dari pihak luar ini nih penasaran kok bisa sih rasanya seenak ini, kok bisa sih membuat olahan dari ikan blue marlin ini gitu. Itu kan Mbak menjadi salah satu alasan kenapa Mbak bisa diminta gitu kan menjadi pembicara nanti di Amerika Serikat. Wah, luar biasa sekali. Semoga sukses dan semoga nanti ada sponsorshipnya ya Mbak ya, yang bisa membiayai dan benar-benar bisa berangkat dan mengharumkan tidak hanya dari brand Mbak sendiri ya Mbak, betul. tapi dari kita Provinsi Lampung, brand ikoniknya otak-otak atau ikan blue marlin. Wah, luar biasa sekali nih Tribuners. Nah, seperti yang Mutiara sempat dengar, katanya Mbak ini nih selain menjadi pengusaha, Mbak juga ini adalah seorang dosen. Betul sekali Mbak? Ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi banyak banget nih pekerjaannya. Jadi udah jadi pengusaha, ibu rumah tangga tentunya, dan juga beliau menjadi dosen di salah satu universitas di Lampung ya Mbak ya. Nah, bagaimana sih Mbak cara Mbak membagi waktunya gitu antara menjadi seorang dosen, menjadi pengusaha dan ibu rumah tangga? Ya, intinya fokus aja sih gitu. Jadi tapi ya memang harus ada yang dikorbankan gitu kan. Dalam hal ini adalah waktu, ya kan. Jadi waktu bermain saya itu agak berkurang gitu karena saya lebih senang bermain dengan yang seperti ini gitu loh. Nah, ini menurut saya salah satu bentuk permainan saya lah gitu loh, yang saya bisa terhibur di sini gitu kan. Jadi artinya kesibukan sebanyak apapun gitu kan, kalau kita bisa mengatur waktunya, itu insya Allah semua bisa mendapatkan capaiannya gitu kan. Tapi dalam hal ini kan nggak semua orang bisa memanage waktu gitu kan. Karena itu hal yang cukup sulit memang Mbak. Ini adalah suatu sebuah kebiasaan yang memang bukan instan gitu kan. Jadi kebiasaan itu, dan itu juga kita itu sama Tuhan itu tergantung permintaan. Tapi saya memang mintanya sama Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, kasih saya kesibukan yang dimana saya tidak lagi sempat memikirkan hal-hal yang negatif seperti itu. Dan kemudian saya juga memang harapannya sih, ya Allah gimana caranya saya itu punya manfaat gitu loh, gimana caranya saya bisa memberikan kesejukan buat orang gitu loh, seperti itu. Nah, karena dari naluri saya seperti itu, niatnya, harapannya terhadap diri saya juga, karena kita ini kan nggak tahu ya Mbak ya, apa sih namanya, yang jelas kita namanya hidup itu pasti berusaha untuk punya tujuan gitu kan, harus betul. Ya kan. Nah tujuan kita itu harus terkonsep gitu. Karena yang menjadi barometer saya adalah hidup itu tujuannya apa, ya maka salah satunya itu tadi, saya harus punya manfaat. Kemudian waktu saya jangan sampai tersia-sia dengan hal-hal yang kurang baik gitu kan. Ya walaupun kita manusia biasa ya Mbak ya, saya nggak bilang saya sudah nggak ada dosa lagi tuh enggak gitu, tapi setidaknya paling nggak saya masih berusaha melakukan yang terbaik ya gitu loh. Berusaha loh Mbak, namanya berusaha, terlepas prosesnya seperti apa ya. Setidaknya kita selalu berusaha ya. Saya manusia biasa, bukan malaikat. Betul sekali Mbak. Bukan malaikat gitu kan. Nah jadi tapi yang penting intinya niatlah gitu loh, niat. Ya itu tadi tekad, betul. Allah itu akan memberikan segala sesuatu, itu tergantung permintaan kita. Itu kok saya minta ini tapi nggak dikasihnya malah ini, ya tapi Allah juga mengukur gitu. Kamu yang dibutuhkan bukan ini tapi ini. Tetapi yang saya garis bawahi adalah niatnya tadi itu Mbak, niatnya bahwa saya memang betul-betul dari awal itu, istilahnya ketika saya sudah memang betul-betul sudah memantapkan diri, saya memantapkan diri, ya Allah pokoknya kasih saya waktu, ya melihat itulah, melihat kesibukan orang, misalnya ada pekerjaan orang, oh kok ini nggak baik ya, sehingga saya menggarisbawahi, ya Allah, doa saya menggarisbawahi, ya Allah kasih saya kesibukan gitu kan, bukan pekerjaan ya, tapi kesibukan yang dimana saya udah nggak bisa lagi sibuk dengan
hal-hal yang negatif, Negatif, gitu. iya. Sehingga saya terus berusaha dan selalu berpikir untuk positif aja lah gitu loh, walaupun apa yang menjadi proses itu saya terima gitu. Nah, sebagai seorang dosen, apakah setiap hari nih Mbak mengajarnya itu apa gimana Mbak? Nah, kemarin itu kan pas awal saya buka ini gitu kan, fokus untuk membangun usaha ini, kita masih online. Nah, disitulah saya tertolong. Nah, jadi karena masih online, saya fokus, saya bimbing teman-teman tim-tim saya, kamu voksinya ini, kamu voksinya ini, kamu voksinya ini. Ketika nanti saya kan berpikir, ketika sudah offline, otomatis saya nggak mungkin dong standby gitu kan. Tapi ini sudah tersistem semua gitu. Nah, untuk jadwal ngajarnya pun kan kita nggak tiap hari kan, kita ada jadwalnya gitu kan. Seperti itu. Jadi artinya setelah dari kita ngajar, maksudnya itu adalah bentuk pengabdian saya. Pengabdian saya, ya ini juga bentuk pengabdian juga kepada masyarakat ya. Tetapi setidaknya ilmu yang saya punya, yang sudah saya peroleh di alma mater saya juga, ya kan, itu bisa saya aplikasikan dan saya bisa memberikan setidaknya gitu kan. Setidaknya saya bisa memberikan sedikit energi positif kepada adik-adik mahasiswa seperti itu. Bisa memberikan contoh kepada yang lain ya tentunya. Harapannya seperti itu. Harapannya, cuman kan kita ini nggak tahu apakah kita sudah jadi contoh yang baik atau belum. Gitu. Hanya orang yang bisa menggarisbawahi. Tapi sejauh ini dari keluarga sendiri memang mendukung terus ya Mbak ya. Jadi maksudnya tidak menemukan kesulitan atau ada sempat kesulitan membagi waktunya Mbak? Sejauh ini alhamdulillah lancar. Istilahnya ya karena memang saya nggak bisa diem orangnya kan, nggak bisa, udah maklum aja gitu. Nah, jadi nggak ada yang merasa terberatkan, itu nggak gitu. Ya waktunya saya harus fokus ngurus ini, ya saya ini. Tapi ketika saya harus fokus sedikit agak relaksasi dengan teman-teman, dengan keluarga, ya saya sempatkan kok. Saya masih normal kok, maksudnya masih normal bermain, masih nggak terlalu ngoyo sama satu hal. Tapi setidaknya waktu yang banyak yang masih ada sisa itu, ya saya gunakan ini gitu. Kadang-kadang saya masih main juga gitu. Kadang-kadang saya masih ya silaturahmi gitu kan. Cuman mungkin dengan kesibukan yang sekarang gitu kan agak berkurang aja sih gitu. Oke, luar biasa sekali jadinya dalam membagi peran. Tentunya ketika kita sudah punya tekad dan dari pihak keluarga atau lingkungan kita sudah mendukung, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Mbak ya. Itu balik lagi, jadi kita harus memang bisa memanage waktu dengan baik. Jadi kita udah bisa melakukan dengan terjadwal, mungkin menyusun jadwal tiap minggu per hari gitu ya Mbak. Itu bisa menjadi salah satu solusi ya bagi Tribuners di rumah yang memang kesulitan untuk membagi waktunya. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Dharma tadi, bahwasannya memang dia ini Mbak ini memang sangat suka beraktivitas dengan hal-hal yang positif, dan tentunya dia pun bisa membagi waktu antara menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang pengusaha, dan juga menjadi seorang dosen. Wah, luar biasa sekali ya Tribuners. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, mungkin Mbak Dharma bisa dibagikan tips dan triknya untuk para pelaku UMKM khususnya di Provinsi Lampung nih Mbak. Baik, buat teman-teman pelaku UMKM yang ada di Bandar Lampung khususnya Provinsi Lampung, itu ya kita sama-sama belajar, kita masih sama-sama belajar dan terus berinovasi ya kan. Jadi menurut saya sih sedikit saja bahasa sebagai pengingat ya, bahwa yakin dan kerja keras saja. Gitu. Dua tips, yakin dan kerja keras, insya Allah semuanya lancar sesuai dengan tujuan awal ya Mbak ya. Wah, luar biasa sekali ini obrolan kita bersama dengan Mbak Dharma selaku owner dari brand Mas Alwi atau otak-otak Lampung Mas Alwi ya Mbak ya. Jadi tidak hanya menjual otak-otak, tapi juga ada produk turunan lainnya seperti dimsum. Terus juga di sini kita sudah bisa melihat ada fish stick nih Tribuners, produk olahan dari ikan blue marlin.
Wah, memang luar biasa sekali obrolan kita. Tentunya diharapkan dari obrolan Mutiara bersama dengan Mbak Dharma ini akan memberikan insight atau dampak yang positif untuk Tribuners di rumah yang menonton. Mungkin itu saja ya Mbak. Tribuners di rumah, terima kasih juga atas waktunya Mbak Dharma Ya, telah sama-sama. berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan cerita serta tips and triknya menjadi seorang pelaku UMKM ya bagi Tribuners di rumah. Oke Tribuners, mungkin itu saja obrolan Mutiara dengan Mbak Dharma. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa di wawancara khusus episode yang lainnya. Sampai jumpa.